Sobat Persada Nusantara, kali ini kita akan membahas bahaya komunisme, kapitalisme, dan sekulerisme. Komunisme pernah hidup subur di tanah air kita, Indonesia. Tepatnya pada era 1960-an. Komunisme adalah racun yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada era 1965, Pancasila diperas lagi oleh Soekarno menjadi Trisila. Kemudian diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Inilah awal dari bencana komunisme di Indonesia yang berujung pada Nasakom dan pembantaian secara keji. Guys, di negeri kita, Indonesia, paham komunis, kapitalis, dan sekuler masih tetap ada dan masih terasa hingga hari ini. Tentu saja, sebagian rakyat Indonesia masih bertanya-tanya, beneran gak sih komunis itu masih ada? Masih, guys. Komunis itu bukan agama, guys. Komunis adalah ideologi atau pemikiran. Karena ketidaktahuan tentang komunis, mereka memakai atribut komunis dan berakhir dengan ditangkap oleh aparat. Untuk itu, simak baik-baik video Persada Nusantara Discovery Channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom Jerman, pada tahun 1848 menulis dalam pamfletnya yang terkenal dengan judul Manifesto Komunis dan Das Kapital, menyebutkan bahwa masyarakat atau komunitas yang selama ini ia saksikan di Jerman dan di Inggris, bahwa masyarakat atau komunitas ini adalah orang-orang yang selalu ditindas. Mereka, rakyat kecil yang bekerja sebagai buruh, petani, yang disebut sebagai kaum proletar atau rakyat jelata, diperas oleh para pemilik tanah, pemilik modal, dan aturan-aturan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Wong cilik atau proletar yang bekerja di perkebunan dan di pertanian, mereka yang ingin menggarap tanah harus membayar sewa lahan. Sedangkan mereka yang hanya bisa bekerja sebagai buruh tani, mereka hanya dibayar saat selesai mengerjakan pekerjaan pertanian. Sedangkan para buruh-buruh pabrik bekerja dibayar sesuai hasil kerja dan jam kerja mereka. Sementara itu, guys, para borjuis atau para pemilik modal dan tuan tanah, mereka dianggap
sangat serakah. Mereka hidup di tengah penderitaan rakyat jelata. Karl Marx menyebutkan untuk mengatasi masalah ini, maka harus ada penghapusan kelas. Artinya apa? Penduduk suatu negeri yang mayoritas adalah kelas bawah, petani, buruh, dan orang-orang terpinggirkan, adalah pemilik negeri. Jadi, mereka menghimpun kekuatan untuk mendesak pemerintah dan menggantikan pemerintah yang pro-borjuis dengan pemerintah yang pro rakyat. Alat-alat industri, pertanian, pabrik-pabrik, listrik, dan sebagainya harus diambil alih oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemikiran Karl Marx ini, atau disebut Marxisme, populer di Rusia dan menghasilkan revolusi Bolshevik. Di Rusia, Marxisme ditambahkan dengan pemikiran-pemikiran Vladimir Lenin. Kaum Zionis mensponsori penyebaran manifesto komunis dan Das Kapital ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara jajahan bangsa-bangsa Eropa. Di Indonesia, komunis yang disponsori oleh Rusia, Uni Soviet, di Indonesia pada tahun 1948 di bawah pimpinan Musso memproklamasikan berdirinya negara Soviet Indonesia. Tentu saja hal ini ditentang oleh para pemimpin kita, sehingga terjadilah konflik. Dan korban pertama petinggi kita adalah Gubernur Suryo yang diculik oleh orang-orang PKI. Banyak ulama, kiai-kiai, dan santri di desa-desa basis komunis diculik dan dibunuh. Bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman nyaris saja berhasil ditangkap oleh gerombolan PKI Musso. Setelah Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Belanda pada tahun 1954, PKI di bawah pimpinan Aidit yang berafiliasi ke Beijing mendesak pemerintah agar mengizinkan PKI untuk mengikuti pemilu tahun 1955. Ternyata hasilnya PKI menjadi partai besar di Indonesia. Membela wong cilik, menumpas para kapitalis, menghantam para borjuis, menghardik para ulama, dan menghina agama adalah jargon-jargon para komunis untuk meraih simpati rakyat. Untuk apa pergi haji? Untuk apa umroh? Hanya membuang-buang uang rakyat. Agama impor dari Arab itu hanya membohongi bangsa kita. Mereka hanya candu seperti opium. Karena itulah orang-orang PKI menyebut para haji yang datang dari Mekah sebagai kadal gurun dan wajib dibunuh. Mereka berteriak-teriak, lebih baik uang-uang haji itu atau umroh itu disedekahkan untuk wong cilik,
wong cilik lebih utama daripada ibadahmu ke Arab. Saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah kata-kata yang dulu didengungkan oleh D.N. Aidit. Artinya apa? Para komunis menyebut bahwa Tuhan itu tidak adil, guys. Kenapa manusia sebagian besar diciptakan sebagai kuli, kelas bawah, buruh, yang bekerja mati-matian, tapi kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Ini sedang diciptakan kembali melalui penyakit yang sangat populer, yaitu virus Wuhan.